Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Seperti biasa, saya hadir menghibur kalian semua. Dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke pembahasan filmnya. Dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan dua orang pria yang sedang mengobrol. Mereka bernama Jiyeon dan Kim Hyun. Di sini Jiyeon rupanya curhat tentang hubungannya dengan sang istri yang kurang harmonis. Hal ini disebabkan karena alat tempur Jiyeon yang cepat mengeluarkan benih kehidupan saat mereka sedang bercocok tanam, sehingga membuat istrinya kecewa. Kim Hyun pun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya menyarankan temannya agar segera memeriksa alat tempurnya ke dokter spesialis. Dengan perasaan kacau, akhirnya Jiyeon pun pergi ke dokter. Namun alangkah terkejutnya ia setelah mengetahui bahwa dokter yang akan memeriksanya adalah seorang wanita. Dokter tersebut bernama Ji-hye. Awalnya Jiyeon merasa malu untuk menceritakan masalahnya. Namun Ji-hye meyakinkan bahwa ia akan bertindak secara profesional. Lalu Jiyeon mulai mengutarakan keluhannya dan berharap dokter dapat menyembuhkannya. Kemudian Ji-hye menyuruh Jiyeon berdiri di sampingnya untuk memulai pemeriksaan. Saat diperiksa, dokter menyentuh senjatanya, namun senjata Jiyeon langsung auto menembak ke tangan Ji-hye. Tentu hal tersebut membuat dokter terkejut dan bertanya-tanya di dalam hati. Kok bisa ya? Masa baru disentuh udah kelar? Gimana mau ngobatinnya? Bangke. Jiyeon yang merasa malu pun akhirnya segera pulang. Setelah selesai bekerja, Ji-hye berbincang dengan asistennya yang bernama Seyong. Ia menceritakan kejadian yang dialaminya tadi ketika memeriksa Jiyeon. Mendengar hal itu, Seyong pun malah tertawa karena menurutnya itu sangatlah konyol. Keesokan harinya Jiyeon kembali untuk berkonsultasi. Seyong pun mengantarnya ke ruangan dokter. Di sini dokter menyarankan Jiyeon agar mengikuti terapi yang akan ia berikan. Demi kesembuhannya, Jiyeon pun mengiyakan permintaan tersebut. Lalu dokter Ji-hye langsung melepaskan pakaiannya. Melihat hal itu, Jiyeon pun menjadi terkejut. Namun Ji-hye menjelaskan bahwa inilah metode awal terapi untuk menyembuhkan penyakitnya. Kemudian Ji-hye menyuruh Jiyeon untuk melakukan senam 5 jari sambil melihat tubuhnya. Akan tetapi belum sampai 1 menit senjata Jiyeon sudah mengeluarkan cairan masa depan. Bangke. Setelah itu Ji-hye mengantarnya ke sebuah ruangan untuk melakukan terapi lebih lanjut. Tak berselang lama Seyong menghampiri Jiyeon. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka akan melakukan terapi dengan cara bercocok tanam. Mendengar hal tersebut tentu membuat Jiyeon terkejut sekaligus girang. Tak ingin membuang waktu, Jiyeon pun langsung menyentuh gunung kembar Seyong dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap. Guys, ada yang tahu nggak nih di mana ya ada dokter yang kayak gini? Anterin dong bosku. Oke, lanjut. Dan anehnya saat bercocok tanam dengan Seyong, senjata Jiyeon malah mampu bertahan lama, bahkan lebih dari 20 menit. Wow. Setelah berulang kali melakukan terapi tersebut, Seyong melaporkan hasilnya kepada dokter Ji-hye. Melihat laporan itu, Ji-hye pun merasa senang karena perkembangan kesembuhan pasiennya yang sangat pesat. 선생님, 대단하세요. Di sisi lain terlihat Jiyeon yang sedang berbincang bersama Kim Hyun. Ia mengatakan bahwa penyakit yang menghantuinya itu sudah hampir sembuh berkat terapi super dari dokter Ji-hye. Ia juga menceritakan jika terapi yang diberikan oleh dokter Ji-hye adalah terapi bercocok tanam. Mendengar hal itu sontak membuat Kim Hyun terkejut dan marah kepadanya. Sebab Jiyeon tak mengatakannya dari sejak awal dan mengajaknya pergi bersama. Kampret. 내가 언제? Karena rasa penasaran yang bergejolak, akhirnya Kim Hyun memutuskan untuk pergi menemui dokter Ji-hye. Di sana ia berpura-pura mempunyai penyakit yang sama dengan temannya.
Namun saat diperiksa, dokter tidak menemukan adanya penyakit, semuanya normal saja. Akan tetapi Kim Hyun tetap mengatakan bahwa ia sakit. Dan akhirnya dokter menyuruh Kim Hyun untuk kembali lagi pada esok harinya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Jion terlihat sedang menunggu Dr. Ji-hye di ruangan terapi. Tak berselang lama, dokter pun menghampirinya dan menanyakan kesiapannya untuk menjalani terapi tahap akhir. Ia juga menjelaskan bahwa pada terapi terakhir ini, Jion akan bercocok tanam dengannya. Tanpa banyak bacot, Ji-hye pun langsung melepaskan pelindung perkakasnya dan mereka pun langsung melakukan penggenjotan. Mantap! Setelah hampir sejam melakukannya, Jion pun telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Dan ia sangat berterima kasih kepada Dr. Ji-hye dan Seyong. Di malam harinya terlihat Jion yang sedang bersama istrinya. Nah, di sini ia mengatakan bahwa sekarang ia sudah bisa bergenjot selama 1 jam. Tentu sang istri tak mempercayai hal tersebut. Namun Jion berusaha meyakinkannya dengan menceritakan bahwa selama ini ia sudah berobat ke dokter dan telah dinyatakan sembuh. Sang istri pun meminta Jion untuk membuktikan perkataannya. Tanpa banyak bacot, ia pun langsung melakukan kalibrasi bibir yang diakhiri dengan penggenjotan. Dalam permainan ini, Jion sangat on fire hingga membuat doi terkaing-kaing selama 3 ronde. Mantap! Di akhir film terlihat Kim Hyun yang sudah berada di ruangan terapi. Lalu Seyong menghampirinya dan menjelaskan tentang terapi yang akan mereka lakukan. Dengan muka kampretnya, Kim pun mengatakan bahwa ia sudah tak sabar lagi untuk menjalani terapi tersebut. Seyong pun melepaskan pelindung perkakasnya dan mereka pun menutup film ini dengan penggenjotan. Mantap. Tamat. Ending yang mengencrotkan. Guys, kalian tahu gak nih di mana ya ada dokter yang kayak gini? Kasih tahu dong bosku. Tulis di kolom komentar ya, soalnya saya juga mau dong ke sana. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Saya Wins undur diri. Terima kasih, see you next video dan ciao.